Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarihi wa bi ulumihi fi darain Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara bejana ngaji mantek. Sebenarnya ngaji mantek itu membutuhkan papan. Cuma kalau sekarang papannya sulit diusahakan ini. Karena walaupun ada papan diletakkan di sini, yang di perempuan tidak bisa melihat, atau diletakkan di depan yang di belakang, yang jauh tidak bisa melihat, kok bisa ngetela. Memang ada ilmu itu diajarkan harus dengan papan, seperti ilmu nahwu dan ilmu alat lainnya. Ada yang hanya diajarkan dengan melihat kepada kitab, dan itu juga banyak, seperti ilmu sejarah, cukup dibaca di buku. Ilmu fikih cukup dibaca di kitab. Tetapi ada ilmu itu harus diajarkan dengan papan, seperti matematika. Matematika kalau tidak diajarkan dengan papan, kamu tidak akan tahu cara menghitung sesuatu. Tapi karena tidak memungkinkan, ya sebenarnya harusnya kalau bisa itu ada proyektor gitu minimal. Proyektor yang ditampilkan ke dua tempat. Itu bisa sebenarnya pakai dua proyektor. Yang satu ada di perempuan, yang satu ada di sini. Macam banget. Bisa nih. Karena kalau tidak dengan papan sulit dimengerti kalau ilmu mantek. Mudah. Karena pada akhirnya ilmu mantek itu menjabarkan pemikiran, cara berpikir yang benar, sehingga harus dipetakan. Dipetakan seperti apa peta pemikiran seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, di dalam ilmu mantek itu dijelaskan tentang anwa'ul ilmil hadis. Tuh. Jadi macam-macamnya ilmu untuk berbicara. Macam-macamnya ilmu untuk berbicara, untuk memahami pembicaraan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mirip sama ilmu nahwu sebenarnya. Cuman ilmu nahwu itu tentang makna, tentang kalimat, tentang bahasa. Kalau makna itu ilmu balaghah. Kalau makna itu ilmu balaghah, memahami makna. Kalau ini untuk berbicara, bagaimana caranya agar pikiran kita bisa ditransfer ke orang lain dengan tanpa menimbulkan salah paham. Makanya ini penting untuk
guru yang mau mengajar, pedagang yang mau mempublikasikan dagangan, itu penting ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang langsung dimulai pengajiannya karena waktu itu sempit. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu nang tenang. Mulian lancang di buruk. Maka sudah waktunya kamu belajar. Sebagian orang itu tidak mengerti bahwasanya sebenarnya kamu itu sedang berlomba-lomba untuk mengalahkan waktu, karena manusia itu dikejar oleh waktu. Makanya jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau ada kesempatan, kamu harus bergerak maju. Jangan diam di tempat. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gitu. Jadi berhentilah senang-senang itu. Berhentilah kamu sebersenang-senang itu. Karena sekarang ini bukan waktunya kamu bersenang-senang. Kamu waktunya untuk mengembangkan diri. Jangan menyia-nyiakan waktu. Gitu. Agar tidak menyesal besok kalau sudah tua. Ngerti? Malah lo kasta lamun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ilmu mantek, ya, jadi mulai sekarang semua pengajian itu diaktifkan. Ngaji sore, ngaji maghrib, pokoknya pengajian di pondok sekarang itu diaktifkan. Ya termasuk proses-proses alfanani, proses RTQ, itu mulai dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Idraku mufradin tasawwurun. Idraku mufradin tasawwuran ulim. Mudarku nisbatin ditasdikin musim. Jadi ini maksudnya begini. Untuk mengetahui satu kata, arti dari suatu kata, satu itu dinamakan tasawwur. Idraku mufradin tasawwur. Wadarku nisbatin, untuk bisa membangsakan sesuatu, menemukan bangsanya sesuatu, bangsa itu keterangannya sesuatu, itu disebut tasdik. Jadi orang bicara itu jangan kormocol. Kamu harus tahu setiap arti dari perkataanmu itu. Jadi sebelum orang bisa mengatakan bahwasanya gula itu manis, dia harus tahu apa itu gula dan apa itu manis. Mengetahui apa itu gula, apa itu manis, itu tasawwur namanya. Bahasa mudahnya kalau ditranslate itu menggambarkan sesuatu. Sedangkan menyandingkan kata manis dengan gula, gula itu manis, ini nisbat namanya. Itu disebut tasdik. Tasdik itu.
Orang kalau belum tasawur jangan tasdik. Kalau kamu tidak tasawur, kamu tasdik, orang yang menerima perkataanmu bingung karena tidak sama. Gitu. Karena tidak sama. Contoh, kendaraan labu. Kata kendaraan itu sebenarnya masih jenis baik, masih jauh, karena di bawah kendaraan itu ada sepeda motor, ada mobil. Ketika ditasdikkan dengan kata labu, orang belum tergambar di pikirannya. Kendaraan juga muat. Tapi ini bukan karena tidak tasawur, tapi karena belum korek, karena belum diberikan definisi. Tapi itu kunci kalau kamu bicara dengan orang lain. Makanya seorang pembicara harus mengerti kepada apa yang dibicarakan sebelum menyampaikan kepada orang lain. Gitu. Makanya kamu kalau jadi guru, kamu harus betul-betul mengerti apa yang akan kamu sampaikan. Gitu. Yang mau praktek guru atau ngajar atau apa, itu betul-betul mengerti sehingga kamu bisa mentasawurkan apa yang ingin kamu sampaikan itu dengan baik, lalu mentasdik, mengumpulkan. Itu caranya ngomong tuh seperti itu, caranya berbicara dan sesuatu yang ada semuanya itu seperti itu. Kan memang cuma itu persoalannya yang membuat kadang seseorang tertipu gitu. Kedalaman pemahaman dalam tasawur serta kemampuan mentasdik dengan sempurna. Tasawur itu menggambarkan mufrad, mengetahui kepada mufrad dengan cara yang benar, sedangkan tasdik menggabungkan antara mufrad dengan mufrad dalam sesuatu yang benar juga, membangsakan kepada sesuatu itu disebut tasdik. Makanya orang itu latihan definisi agar lo gampangnya galak kalian gitu. Seperti ini. Ini apa ini? Hah? Pulpen. Neng lawat to yang maki keterubah. Hah? Apa ini? Lah seteguh ada apa? Pulpen. Seteguh kok pulpen. Tapi kok beda? Masa ini akan dikatakan bolpen, lalu kalau ada orang mau beli bolpen, ya beli dia bener menja. Benar apa salah? Aneh punya pulpen. Loh, apakah kamu tahu apa yang maksud dengan ballpoint? Ballpen itu berasal dari kata bal point. Bal itu berarti bola. Lalu ada poin, titik. Bola yang bisa memunculkan titik. Yang kamu pegang itu di dalamnya kan ada bolanya di anu tinta aja pada bola aja mau mikroskopnya. Apalnya anu di mangsen. Jadi mengepal aja dan tret agar durbal keluar mangsennya. Ya. Lalu ada yang namanya potlot. Itu berasal dari grafit. Grafit itu semacam diamond ya, semacam mutiara, bukan mutiara, semacam berlian tapi hangus hitam. Grafit itu dan itu ada kohesi namanya. Kalau ditekan ke kertas
kertas itu cekak, kemudian muncul tulisan hitam, tapi sifatnya tidak konsisten karena bisa dihapus. Potlot, ya, ada kapur, adhesi, istilahnya tekat ke papan muncul, ceret, mong papan jeleng, mong papan pote, teketin kapur, lo cekak, ya. Kemudian ada spidol, ya, yang langsung tinta yang kamu harus bisa membedakan itu apa mana yang ballpoint, mana yang pena. Ada pena yang ujungnya lancip itu, ya. Itu nggak ada yang ada saglundur, tetapi mangsen itu muncul dan koncong, pak cekak ke lubang itu. Ada ballpoint, ada pen, ada pensil, karena dari pensil itu, kemudian ada kapur, ya, ada spidol. Maka kalau kamu ingin berbicara tentang bolpen, kamu harus ngerti apa itu bolpen. Berarti tadi kamu nggak bisa membedakan antara bolpen dengan spidol. Pokok metoh bolpen gitu. Ya enggak lah. Pakai potlot bisa metok dia nang telubang. Kapur sama tuh numpah sama seperti ini. Ini namanya smart pen, bolpen pintar karena ujungnya bisa muncul di tablet. Gitu. Maka ketika kamu membicarakan sesuatu, kamu harus mengerti. Tasawur dulu baru tasdik. Apa yang kamu omongkan itu, baru kamu bisa bicara ngomong bolpen saya umpamanya hilang. Nah, anak-anak gambarnya bolpen itu bukan potlot. Makanya tidak akan ketukar kamu ngomong itu bolpen koca celeng. Kalau koca celeng, tasawurnya gambarannya koca apa? Soko, ya. Koca pote, koca bercampur ke pote, koca bercampur ke celeng. Berarti dia harus tahu sebelum apa saya koca, apa saya koca celeng, apa saya koca, apa saya koca pote. Baru dia bisa ngocak koca celeng, koca pote. Mau lo tahu? Nggak boleh aja ngocak. Berarti nanti penggambarannya itu salah. Makanya dituntut seorang santri, apalagi guru, untuk paham betul apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu inginkan, apa hakikatnya yang kamu hadapi di depan kamu. Cobalah latihan tasawur gitu. Itu di dalam kitab juga seperti itu. Seperti batu. Coba lihat tuh nanti di kamusnya. Batu itu bahasa Arabnya apa? Apa? Yakin. Hajar itu semana besar. Kalau batunya sebesar rumah, apakah tetap hajar? Batunya sebesar rumah, apakah hajar itu? Nah, kan? Di Indonesia juga beda. Batu, kerikil, debu, kerikil, batu, apalagi bukit, gunung, kan itu sama-sama batu semua itu. Ya penjak. Nah itu yang dinamakan tasawur itu begitu. Jangan kemudian disamakan. Pokok
es campur. Paling sanggup ada. Tak pernah kami kau tanya gila. Kamu saja gak nekanin hajat. Langsung ikut aja kok hajat tedu. Nah, makai tedu lo aja. Ya menjawab. Nekanin hajat. Nekanin aja berarti ngelakuin hajat kebutuhan. Kebutuhan dia apaan? Banyak. Tedu ngakan atai. Tak ada hajat. Tapi mau tanyakin, kamu siapa? Nekanin hajat aja. Kau tuh jelas. Apa dia? Kayak berarti. Agaknya agame. Bahasa alus meturan dia. Asaren apa? Tedu. Hajat. Makan. Itu hajat semua itu. Kau tuh paham aja orang mau caji apa saya kapan kapan lo kalah orang. Ngerti? Itu saya maksud tasawuf. Baru mau ngerti apa saya ke kondo, hede bisa ngocak kelamping pote. Kelamping je pote. Hede kau tuh tahu apa saya kocak kelamping, apa saya kocak pote. Mengheda aten lo tahu kan dia yang meturan tar ya lampu lebih royo mangkat beda lampu biru kayak meturan lo di hijau kalau ya nah aja kan bingung kalau lo tahu beda biru bi hijau makanya ya lampu lebih royo mangkat makin kok ada soalnya yang meturan lo di hijau dia menjawab nah itu akibat ya kebiasaan tidak mentasawur dengan benar gitu. Sekarang yang jadi persoalan di mana-mana ya perbedaan definisi ini. Seperti bid'ah. Kan yang sering muncul bid'ah ini, tapi bid'ah itu sendiri belum didefinisikan dengan benar. Apa yang dimaksud dengan bid'ah itu? Maksudnya alat nyelawat ke film mau bid'ah. Yo, saya sendiri belum nonton sampai selesai film. Tapi konsep bid'ah yang dimaksud di situ dengan bid'ah yang dimaksud dengan Wahabi itu beda sebenarnya. Karena bid'ah yang di sana di film itu sepertinya bid'ah yang keterlaluan lah. Kalau Wahabi tahlilan itu bid'ah, coba. Saya kira judul film bid'ah itu orang yang tahlilan. Karena definisinya Wahabi, saya menyangka yang buat itu orang Wahabi. Ternyata enggak, yang buat itu memunculkan, membedakan mana bid'ah yang benar-benar bid'ah dan mana yang bid'ah hanya tuduhan bid'ah padahal bukan bid'ah begitu. Jadi bid'ah itu ya seperti itu, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Gitu, itu bid'ah. Tapi selama ini definisi bid'ah itu selalu digaung-gaungkan untuk menuduh orang sholawatan, orang tahlilan, orang zikir. Kenapa? Karena dalam masalah definisi itu tidak dipertajam. Kita langsung menerima saja dituduh bid'ah. Kalau saya tidak mau dituduh bid'ah, ini bukan bid'ah. Karena bid'ah itu definisinya seperti ini, tasawurnya begini. Orang Wahabi itu tidak tahu mantek, cuman ngomong aja. Makanya ketika ditanya apa batasan bid'ah itu, mereka bingung. Mereka mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama. Terus saya tanya, tauhid kamu, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kapan diajarkan Nabi? Bukankah itu berarti bid'ah juga? Oh, itu untuk mempermudah. Nah, kalau untuk mempermudah tidak dikatakan bid'ah, dengan orang yang tahlilan itu mendoakan. Kenapa itu dikatakan bid'ah? Gak bisa jawab karena memang tidak ahli definisi. Makanya sebelum kamu mengatakan sesuatu kepada orang lain, pikir sehingga apa yang kamu maksud itu jelas. Daya. Misalnya kalau bicara apa definisi dari baju hitam? Apakah sama baju hitam ini dengan kulit hitamnya anak-anak yang hitam itu?
baju asli kok. Agak telang aja agak telang. Apakah sama hitamnya baju dengan hitamnya kulit? Beda kan? Maka nggak bisa kemudian kamu mengatakan kamu hitam seperti baju, nggak bisa. Karena hitamnya baju beda dengan hitamnya kulit. Itu nanti kebelau juga, munculnya kebelau. Ya ada apa-apa lah, walaupun hitam yang penting manis katanya ya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini dimaksud dengan hitam manis sama dengan manisnya gula? Sama enggak? Ya beda. Kalau manisnya gula itu di lidah, kalau manisnya kulit hitam itu di mata, walaupun hitam tapi menyenangkan. Ya ini agar kamu bisa berpikir lah, berpikir. Malah bisa makanya kamu harus bisa mendefinisikan tasawur dulu baru tasdik. Dan ini yang paling konyol, yang paling sering terjadi kan. Kadang ada orang mengatakan tuh, aku cinta padamu. Lalu ditanya, apa itu cinta? Coba saya ingin tahu tasawurnya cinta itu apa. Kalau belum tasawur, belum mengetahui apa itu cinta, kenapa dia tasdik? Aku cinta padamu, itu kan tasdik, membangsakan cinta dari aku kepadamu. Padahal dia tidak mengerti betul apa itu cinta. Ya kan? Nah, berarti kebanyakan orang yang ngomong aku cinta padamu itu bohong itu. Karena dia tidak tahu definisinya cinta. Terus dia dengan berani mentasdikkan. Padahal yang dimaksud di hatinya itu bukan cinta tapi nafsu. Nafsu yang berkedok cinta begitu. Dan itu bahaya itu. Ngerti? Kamu ditipu setan, setan sama seperti itu. Setan itu mempermainkan tasawur. Kemudian mentasdikkan kepada sesuatu yang salah untuk membujuk kamu melakukan sesuatu. Disangkanya ini baik, wah ini bagus. Nah, padahal sebenarnya itu bahaya. Dan orang yang tidak bisa tasawur, dia tidak bisa tasdik, akhirnya tertipu. Iya. Makanya ketika kamu melihat satu konsep yang menurut kamu benar, apakah itu benar? Belum tentu. Kebenaran itu hanya mutlak kalau bersumber dari Tuhan, dari Al-Quran, dari hadis, itu mutlak kebenarannya. Kalau cuma perspektif, pandangan orang, maka harus dilihat siapa orang yang punya pandangan itu. Kalau orang yang punya pandangan itu bisa dipercaya, seperti para ulama yang memang alim, menerangkan tentang fikih, ulama yang memang punya ilmu yang cukup, mengajar, maka bisa diikuti. Tapi kalau kamu cuma menemukan orang di YouTube hanya karena pakai sorban, wajahnya meyakinkan, punya jenggot panjang, lalu ngomong ini, belum tentu benar itu, bro. Bisa jadi orang itu sebenarnya lebih bodoh dari kamu, cuma dia lebih pintar bicara. Makanya orang itu jangan mudah dibodohi. Terutama anak-anak cewek, perempuan kenalan sama cowok nanti ngakunya, wah saya ini pengusaha, saya pejabat, saya TNI, saya polisi. Ternyata palsu. Makanya jangan pilih jodoh itu di internet, lebih baik cari langsung ya, agar tidak tertipu. Maka ke depannya perempuan-perempuan ini akan bina terutama latihan agar tidak bisa ditipu orang, malah bisa menipu orang begitu. Saya lebih senang punya santri yang ahli menipu orang daripada ditipu orang. Oh, apa dalilnya? Ya gampang. Ya dulu ya khairan menjadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di bawah, tangan di atas itu yang memberi. Itu lebih baik daripada yang menerima, kan begitu. Jadi daripada kamu
diberi tipuan, lebih baik memberi tipuan. Walaupun bahasa saya ini sebenarnya logical fallacy katanya orang ahli filsafat. Apa? Membolak-balik kebenaran sehingga yang salah seperti benar, kan begitu. Saya ini kan ingin menyampaikan, maksudnya ingin membenarkan argumen saya bahwasanya lebih baik menipu daripada ditipu, kan begitu. Padahal sebenarnya kan lebih baik tidak menipu dan tidak ditipu. Itu yang terbaik. Tapi sepertinya ini namanya logical fallacy. Banyak itu terjadi, saudara. Di perbincangan yang ada di internet itu kamu ditipu dengan cara seperti itu. Memberikan semacam argumen sepertinya itu benar, padahal sebenarnya tidak benar. Gitu. Tapi ya tetap kalau menurut pandangan saya lebih baik menipu daripada ditipu. Ya yang terbaik jangan main tipu-tipuan gitu aja. Tapi minimal kalau kamu belajar menipu, kamu tidak akan tertipu karena kamu punya ilmunya menipu. Gitu. Itu kuncinya. Itu tujuan belajar bahasa Inggris. Agar kita selamat dari tipu dayanya orang yang punya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apalah. Kalau bahasa Arab kita belajar itu untuk menggali ilmu dari Al-Quran dan Hadis. Kalau bahasa Inggris, apa yang mau digali? Kebanyakan orang belajar bahasa Inggris tujuannya itu untuk kerja. Kalau saya enggak, saya belajar bahasa Inggris tujuannya agar saya tidak tertipu oleh mereka. Saya pernah kejadian kan, China. Akondowi pada China itu China. Apa saya kondong kalau tahu kan ini soal pola. Akondo sampai tinggal kan kok. Engkau jangan cabe. Tangkan jadi cak madura. Pasti kepada Renki dari itu nih. Lagu tinggal kan kau cak apa? Ini kok tinggi. Apa lagi ini tadi? Iya, tadi kan kaki nggak tahu orang mau pergi tinggal. Tepak luting pada gila. Coba pada lo ngerti kan? Mungkin seandainya engkau ngerti, engkau pegel saya kocak hati gila aja mungkin mencoba tangkelompo tadi. Dah yakin apa orang yang ngerti bingung kocak gila pasti pegel. Tapi sering lo ngerti, pada lo pegel kan dah ya. Nggak penting itu. Makanya kemudian belajar bahasa asing itu tujuannya itu. Kalau sekarang kan ada alat bisa menerjemah ya. Ada headset bisa menerjemah pembicaraan orang apa itu. Walaupun ya tidak 100%. Itu memakai alat. Nggak bisa dijamin lah. Alat bisa membuat orang salah paham. Makanya belajar bahasa itu penting. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin itu penting selain bahasa Arab. Itu. Saya rencananya di pondok ini dulu memang maunya ada banyak bahasa, tapi karena adik saya meninggal yang ahli bahasa Inggris ya tidak bisa. Maunya Wahyudi nggak bisa juga. Yang setelah ini maunya Pak Wahib ya, kan sudah dilatih sama Pak Wahib ya. Maunya hari apa gitu anak-anak itu bicaranya bahasa Inggris gitu. Nanti menyusul SMA, SMK itu nanti mau Senin, Selasa bahasa Inggris, Rabu, Kamis bahasa Arab gitu. Loh, kan bagus nanti kamu beli tahu kocek langsung pakai bahasa Inggris. Ya. Lagi buku. Kubu. Nggak masalah, yang penting nanti terbiasa. Tujuannya agar selamat dari tipu daya orang yang punya bahasa. Sehingga ketika kamu bicara dengan dia, kamu mengerti apa yang dimaksud dari perkataannya itu juga bagian dari tasawur, bagian dari tasdik. Makanya mumpung masih muda, manfaatkan waktu itu menguasai semuanya. Ilmu bahasa, iya, ilmu ini, semuanya. Mumpung masih muda, daripada kamu ditipu main Mobile Legends berapa. Manfaatnya apa? Nggak ada. Kamu banyak Free Fire top global umpamanya di Brunei atau di mana? Manfaatnya apa? Dapat uang? Enggak, paling kamu dihabisin uangnya ya. Kan dapat ada mulai diamond ya. Atau yang main Roblox ya. Makan aja mau main Roblox belum Alfred siapa.
Saya biarkan tidak apa-apa, itu karena waktunya main. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main. Mempai balik ke kotak cetak gitu. Nggak masalah. Itu tuh pengalaman. Karena saya juga belajar bahasa Inggris itu dari game. Saya pribadi itu belajar bahasa Inggris itu dari game. Gitu. Saya mengerti bahasa Inggris, tapi ngomongnya nggak bisa. Karena orang Madura, Cina, lecok baca Inggris. Kayak ngomong baca Inggris yang kok ngerti. Karena saya dulu sering main game teka-teki. Saya cari pakai kamus itu. Awalnya satu kalimat tuh, berapa menit gitu. Setelah itu digabung. Sekarang nonton film bahasa Inggris pun saya ngerti. Gitu. Walaupun kalau kurang keras kadang salah mengerti. Tapi kalau suaranya keras, bahasanya itu saya ngerti. Terutama kalau yang Amerika. Kalau yang Inggris, asli Inggris, dari Inggris itu lebih sulit. Karena teko, ikat singkat otak. Tapi kalau dari Amerika itu enggak. Itu logat namanya. Gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana cara belajar. Kadang-kadang kemudian kok main game gue malah pintar bahasa Inggris. Lah kok tanya dia. Jadi selama ini yang main game ajar bahasanya. Enggak kan, takin bulebur main pedong kamu yang nembak kan itu kan. Cobalah main yang teka-teki yang pakai bahasa itu. Kamu disuruh pergi ke sini, di sini ada ini nanti kamu bertemu dengan itu kan, nah itu baru bisa. Atau baca komik bahasa Inggris, banyak itu di internet. Tiap satu kata tidak ngerti, kamu berhenti cari di kamus. Pakai HP juga. Oh ini maknanya begini, berarti maksudnya begini. Lalu diteruskan. Saya juga begitu. Ini dalam rangka tasawur. Ya, jadi dalam bahasa apapun, tasawur itu penting. Memahami mufrad itu penting. Baru setelah itu tasdik, menggabungkan. Ini tasdik namanya. Ngerti? Maka kamu tidak akan bisa ditipu orang. Kalau memang seperti itu caramu berpikir. Nah, ini gunanya nomantek ini. Gitu. Ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Paling mate kapira kan itu. Itu mau cale palero. Ale. Orang yang mantek itu kan begitu. Kalau bicara itu ucapannya itu kadang nyeleweng kemana-mana. Sampai orang yang bicara itu tertipu, yang lawan bicara itu kadang tertipu. Ya. Tapi saya mau mantek bukan ingin santri itu jadi penipu, enggak. Tapi seperti tadi, agar selamat dari tipuan kata-kata, selamat dari berpikir yang keliru, dan kemudian mampu menyampaikan pikirannya kepada orang lain dengan cara yang baik sehingga mampu mengartikan orang, mencari cara agar orang mengerti apa yang dia maksud. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatan dulu lah. Ayatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini untuk pembukaan pengajian. Ingat tujuan kamu mondok itu ngaji. Terus ngaji itu untuk apa? Ya maksudnya kalau kamu punya ilmu itu untuk apa? Disebarkan gitu. Loh. Ilmu itu untuk diamalkan dirimu sendiri dulu. Baru kalau kamu punya keberuntungan, kamu bisa menyebarkan.
kalau kamu tidak memakai ilmu kamu lebih dulu, bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Gitu. Ilmu itu untuk menyelamatkanmu. Jadi ilmunya kena pacun malah dia selamat. Walana, kalau ini ya, monglo andi ilmu melarat seselamat. Contoh, ada orang lo tahu cek lampu merah aja ambu, lampu hijau aja makan. Walana berenang susah. Tahu teman ngiting, seding, jalan nangembong ada apa? Lo tahu aja mau lampu merah aja mobil ambu. Jadi masan merah lo tahu nyelontot, tompengnya. Karena dia tidak guna ilmu dia. Malah hidupnya selamat. Hidupku tahu kepengiran. Ya Allah Ta'ala. Cak bodoh menciptakan hidup. Sebodoh saya beri rezeki, bodoh saya tahu. Masan agak tua dia beritahu. Untuk orang yang tidak diberitahu, apa boleh kalau Islam agama sekristen umpamana, senganggap pangeran je pada telok, tapi satu, tapi tiga, sampai bingung karena tibi. Akhirnya nganggap bahwasanya konsep Tuhan itu mistis, konsep Tuhan itu fiktif. Akhirnya lo ajang, maka masan mate masuk karena jadi terlalu kadiji ada teh berita. Lo meki kau tu ngaji nahu, melo langsung yang beritahu, ya boleh masamu belajar itu sebentar. Kalau kamu hanya diberi pengajian bukan cara baca kitabnya, kamu hanya bisa yang diberitahu waktu sekolah toh. Akhirnya kamu tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan yang muncul di kemudian hari karena kamu hanya tahu yang diberitahukan itu toh. Akhirnya para ulama mengusahakan agar kamu semua orang-orang Islam ini diberi ilmu agar mampu membaca langsung dari Al-Quran, dari hadis dan kitab-kitab para ulama. Ilmu itu disebut ilmu itu tujuannya itu. Sehingga besok meskipun kamu tidak berkumpul dengan guru, kamu bisa membaca sendiri dari kitab-kitabnya para guru. Itu tujuannya belajar ilmu. Maka ayo ajar rongkuk. Hasan Bajin Al-Fannani bakal di Ecemuna baikun dengan maka dia paten enggak, Al-Fannani itu biar kamu itu bisa membaca langsung dari Al-Quran dan hadis dengan tanpa bantuan orang lain. Itu ya, itu saja. Al-Fatihah.